Banyak nih yang datang ke Bali bilang, iya mau slow living, tai kucing. Dia slow living aja. Bener. Di tengah hutan guys. Kalian tuh biasa kegiatannya gimana? Itu kan beneran gak ada apa-apa kan? Ya. Paling gampang ya, Indomaret sejauh bener kalian. Kalau Indomaret tuh naik motor kurang lebih 20 menit lah. 20 menit, slow living guys. Slow living. Customer sepi atau apa ya udah disyukurin aja lah. Ntar pasti ada timing yang Iya. Walaupun banyak juga customer ngeselin ada aja. aja. Seru nih kita ngebahas ini. Apa nih yang paling inget aja, yang paling inget? Mohon maaf tante-tante Manado maaf. Lah kaumnya sendiri. Waduh tante-tante Manado tuh aduh. Termasuk kalau mama dong minta maaf. Oh iya mama. Jadi kita ada dua akses yang tadi yang jalan raya yang mau ke Kintamani itu aksesnya sebenarnya udah oke banget sekarang aspalnya bagus. Ada juga yang dari Tegalalang. Jadi masuk-masuk kayak gitu. Iya, Emang sih jalanannya terjal. Terjal. Nah, jadi komen kayak masa rumah makan kayak gini tempat jalannya gini-gini. Kalau dari Iya, Tegalalang kalau nggak emang dari Tegalalang. Kalau dari diarahinnya ke sana. Tegalalang no choice harus lewat sana. Biasanya diarahinnya ke sana. Di telepon tuh udah ngeselin banget Iya. kayak niat gak sih buka restoran gitu. Tanya balik, niat gak kesini? Welcome to On The Pass, FMB Podcast berkolaborasi dengan Regency Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about FMB industry, people and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, hari ini kita ditemenin nih sama sepasang suami istri yang punya bisnis nih. Nah, biasanya orang bikin bisnis di tempat wisata, di dekat keramaian. Nah ini mereka bikin bisnisnya itu di tengah-tengah pegunungan nih. Nah bisnisnya namanya Nasi Babi Payangan. Literally di tengah-tengahnya Kintamani dan Ubud. Nah pasti seru banget kan. Mereka benar-benar nih slow living di Bali. Tanpa panjang lebar lagi mari kita sambut Morris dan Rufina. Ini podcast UMKM guys. Semangat UMKM. Ini thank you sudah menyempatkan datang ke sini jauh. Thank you juga sudah di-invite. Jauh loh beneran. Ini kalau dia ngomong jauh tuh bukan Nusa Dua jauh pokoknya. Kalian tuh tempatnya di daerah mana sih? Iya Kita Payangan. di Payangan. Payangan. Buat yang nggak tahu Payangan mungkin biar ada gambaran Payangan itu di mana. Payangan itu antara Kintamani sama Ubud. Jadi tengah-tengah lah antara Kintamani sama Ubud. Oke. Iya. Jauh tuh. Dari Lumayan. sini 2 jam setengah kayaknya. Iya. 3 jam lah. 3 jam. Karena macet di Kedewatan. Kok bisa kalian langganan di tempat gue itu? Jadi ceritanya kita tuh agak di tengah hutan lah kan di situ. Susah mencari hiburan. Terus kita Bukan juga agak lagi sih, literally di tengah hutan kayak kalian. benar. Terus kayak kebetulan kita memang gereja di daerah Kute. Oke. Terus kakak ada tinggal di daerah Dalung di sini. Jadi kita setiap Sabtu malam habis tutup toko nginep di Dalung, gereja besok. Makanya kita sering kesini. Oke, terima kasih ya sudah support. Yes. Dagangan saya. Enak soalnya. Enak. Ini berarti ada kakak juga yang di sini di Dalung itu. Di Dalung ada. Yang gua ketemu yang paling gede yang di Poso. Ya. Di Poso. Gue ketemu pertama kali sama abangnya guys. Di Poso. Dia bilang adik gue yang ngasih tahu ke sini. Mukanya kayak gue, beneran mukanya kayak gue. 11-12. Jadi kalian tuh kesibukan gimana? Nih kalau gue ngelihatnya kalian itu yang beneran orang banyak nih yang datang ke Bali bilang iya mau slow living, tai kucing. Dia slow living aja. Bener. Di tengah hutan guys. Kalian tuh biasa kegiatannya gimana? Itu kan beneran gak ada apa-apa kan? Ya. Nggak ada. Paling gampang ya, Indomaret sejauh bener kalian. Indomaret. Mau beli rokok nih Morris kemana nih? Kalau beli rokok sih di warung. Di warung ada. Cuma kalau Indomaret tuh naik motor kurang lebih 20 menit lah. 20 menit. 20 menit. Berarti paling dekat ke pasar mendingan Arah nyari. Kintamani. Lebih Paling gampang nyari pasar berarti. Sama toko Madura gitu. Iya, lebih gampang nyari warung. Buset. Slow living guys. Slow living. Jadi kegiatannya tuh hari-hari kalian ngapain nih kesibukan kalian nih? Kesibukan ya masak sih. Masak terus buka warung. Cuma belakangan ini kita lagi R&D buat menu baru juga. Yang bakalan buat kita launching nanti. Gitu. Ya, terus biasanya nyari hiburannya selain ya kalau weekend kita nyari ya cafe hopping lah di sana. hopping. Dan cuman bisanya ya kalau nggak Ubud Kintamani. Iya, udah Kintamani. Untung Kintamani banyak sekarang. Iya, udah banyak ya. Kintamani tuh lagi gila banget kan maju. Iya. Di sana. Dan biasa orang kalau mau ke Kintamani kan lewatin tempat kita tuh memang.
Passing by. Emang lewat biasa Emang lewat, orang. iya. Kalau ke Kintamani itu berapa lama dari tempat kalian? Berapa? 20 menit. Oh 20 menit. Iya. 25 menit lah nyampe. Ya pasti orang banyak kan yang mikir, apalagi yang turis-turis, itu mah Kintamani ya bukan Payangan ya. Iya. Banyak. Benar. Udah berapa lama kalian buka? Kalau buka baru 1 tahun lebih. Kita buka September 2024. Yes. Tinggal di sana? Tinggal di sana orang tua tuh udah 14 tahun lah kurang 14 lebih. tahun. Ya. Iya. Gue ketemu juga nyokapnya, bokapnya. Seru banget kasihan. Masih sehat karena mungkin di sana udaranya juga sehat ya. Iya. Iya. Itu beneran ideal banget buat retire tuh. Tapi emang retire berarti kan Retire bokap. pensiun di sana. Tapi katanya Pak Mario bilang itu rumahnya beneran dibawa dari Manado. Dari Manado dibawa. Jadi itu rumah adat Minahasa kan. Nah itu dibawa dari Woloan waktu itu 14 tahun 14 tahun Woloan lalu. tuh daerah mana? Daerah Di Poso Manado. Manado. Di Manado. Itu emang udah kadung punya apa emang pengen bawa nih itu? Enggak, jadi kalau rumah adat itu dia kan knockdown. Jadi bisa dilepas terus nanti dibawa baru dirakit lagi kayak gitu. Oh, berarti itu dulu tinggal di situ. Enggak, jadi ada yang jual di Manado tuh sebenarnya yang biasa jual tuh di Langoan. Nah, kebetulan yang nyokap lihat tuh di Woloan waktu itu. Oh, suka nih, bagus. Ya udah mau dibawalah ke Bali. Biar nggak kangen Manado ya. Sama tukangnya juga. Sama tukangnya juga. Ini Karena 14 tahun ya berarti 14 tahun yang lalu ya. Iya. Tukangnya Berarti satu sih, 2010. sisanya keneknya orangnya sini. Iya. Karena kan dia yang tahu kan pasangnya Tahu gimana. pasangnya Jadi at gimana. least ada satu tukang lah yang At ikut. least dia tahu ini nyolok kemana ya. Kagak jadi miring-miring. Tapi emang itu nyokap udah mikir lama pengen pindah ke Bali apa? Iya, udah lama. Jadi kan dulu kakak kerja di sini, nyokap FOMO. Enak juga nih Bali nih. Gitu. Akhirnya Banyak bule. ada yang nawarin tanah ya udah oke udah langsung di Payangan. Oh itu gara-gara ada yang nawarinnya pas di Payangan. Enggak, di warung. Jadi kan itu di Kute, waktu itu nyokap masih ngontrak di Kute. Sering ngopi kan ke warung. Nah terus ditawarin, Bu ada tanah mau nggak? Nyokap gue mau bilang ya udah lihat-lihat aja, lihat ternyata di Payangan lah. Iya. Nah bokap suka ya udah, jadilah di Payangan. Terus FYI juga dulu yang nyetir itu nyokap. Nyokap. Bokap itu nggak boleh nyetir. Nyokap lu sih jager banget sih gue. Wah gila kalau ngeliat kayak bisa jadi temen tongkrongan bro. Gaul banget emang. Kenapa emang bokap nggak boleh nyetir? Karena sakit ya dulu ya. Enggak, bukan sakit. Awalnya. Emosian kalau nyetir. Ini pas di Bali berarti. Iya. Pas di Balinya. Iya. Wah itu berarti kakak yang keberapa tuh yang masih di Bali? Berarti yang sampai sekarang masih di Bali? Itu kakak Kedua. berarti yang kedua. Yang kedua. Boris ini 5 bersaudara ya tadi 5. kita sama mama 5. Gue Akhirnya, bungsu. nah ini buat kalian yang sebelumnya Jakarta kan? Jakarta. Bisa toto decide. Berarti kan obviously ini 14 tahun. Berarti kan kalian udah pernah nyamperin sebelumnya kan? Iya, sering. Berarti kan nggak yang tipe-tipe Gen Z yang kayak berangkat nggak tahu apa tuh expect. Pasti kan berarti kalian udah tahu nih nggak ada apa-apa di hutan. Yes. Ini sih ada ceritanya sih panjang sih. Gak apa-apa Gak ya panjang. apa-apa ini. Daripada pertanyaan saya gak bisa nih cerita aja. Jadi waktu itu kebetulan kan papa lagi ke Jakarta. Ke Jakarta posisi kita masih kerja sama-sama. Nah terus kita aja ke Kelapa Gading ya Vin ya. Iya. Makan Rahang rahang tuna tuna. tuh. Tiba-tiba bokap tuh Ini jauh-jauhnya nih orang Manado dibawa ke Rahang Tuna. rahang tuna. Iya. Karena bokap kan bokap tuh militan dia sama masakan Manado. Oh, oke. Lebih tepatnya masakan mama ya. Iya. Mama. Jadi kita bawa ke sana, terus bokap pas mau megang gelas tuh udah kayak kaku gitu. Nah ternyata kan ada penyumbatan. Nah akhirnya istri gue bilang kayak gimana ya, karena kan bokap harus cek setiap bulan tuh rutin. Akhirnya ya memutuskan untuk pindah, resign dari kerjaan. Tadinya ya untuk buat bokap bisa ini. Segitu sayangnya nih berarti kalian sama keluarga berarti ya? Iya. Kalau saya sih bayarin orang sih. Iya. Kan emang mau pindah juga sih. Enggak terus dia bilang kayak ya udah kan dia kerjanya masih bisa remote. Masih bisa remote sesekali Dia tuh siapa lah. istri nih? Istri. Oh, oke. Istri masih Kayak bisa jauh remote. banget dia itu. Kirain bokap masih kerja remote. Istri masih bisa remote. Terus dia bilang kayak gimana kalau resign aja. Terus gua nanya kayak ya terus ngapain di sana? Iya. Istilahnya namanya kita laki-laki kan tetap harus ada penghasilan Iya kan. betul. Idenya lah langsung keluar dari dia Oh. buat buka itu. Karena sebelumnya ini tuh kita di Jakarta udah jualan online.
Berarti udah mulai. Udah mulai. Dulu pas padahal dari kerja di COVID. bank nih berarti. Di bank, Yes. 8 tahun lah di bank. Di bank pas COVID PO ini. PO Ya, karena ada waktu, karena kan walaupun di bank tapi karena COVID jadinya hybrid kan tuh. Pas kita WFH masak, weekdays kita kirim ke kantor-kantor. Iya. Karena masih ada yang ngantor tuh pas COVID. Iya, masih. Dan mereka susah cari makanan kan. Iya. Jadi kita bantu. Yang ngontor dikit yang jualan nggak ada semua kan pasti nggak boleh malah nyontek. Oh itu kenapa cikal bakalnya tau kalian bikin makanan Manado nih. Ini kan lebih ke makanan Manado gak sih? Semuanya sih. Semuanya masakan Manado. Ini yang kayak sambal embe ini tuh Manado juga. Sorry. Yang ini enggak. Oh, iya. Nah ini Ini hybrid. Ini hybrid. Setelah tinggal setahun nih berarti. ya. Jadi pas kita menunya tuh masakan Manado semua, kita mikir kayak kan gak semua masuk masakan Manado. Apa ya kira-kira satu menu yang bisa semua orang terima. Oke. Buatlah crispy pork belly ini. Berarti kecuali orang muslim. Maksudnya yang bisa makan babi. Kecuali orang Nama muslim. tokonya nasi babi payangan ya sih. Jadi kalau lu datang ke sini Masalahnya, expect ayam ya yang salah muslim di juga kalian. Ada aja yang datang lagi. Aduh. Vegan. Vegan juga Vegan ada yang datang loh ke tempat kita. Iya. Mungkin peer pressure kali semua pada datang. Kita juga bingung. Kebanyakan bule, karena kan mereka nggak ngerti nasi babi payangan tuh babi tuh pork gitu. Jadi kayak pas mereka lihat, oh kayaknya menarik nih, dilihat dari Google reviewnya, mereka datang cari yang vegan. Berarti emang itu konsepnya gara-gara kalian emang udah bawa, pengen kalian udah dijalanin ini sebelumnya. Yes. Menu vegan berarti bakal nyusul nih. Enggak kayaknya. Enggak. Nah kalian pindah terus Toto bisa masak ini kan berarti kan harus tahu belanja di mana. Itu apa tuh challenge-nya pas actually nyampe? Iya. Oh nyampe ya, panjang sih kita nyampe di Bali nih sampai buka itu masih berapa ya? Berapa lama? 5 bulan. 5 bulanan. 5 bulan. Jadi karena modal yang minim, semua tuh kita bangun sendirilah. Kayak misalnya nukang, bikin toilet, segala macam, modal YouTube. Ya kalau nungguin tukangnya datang agak lama ya. Enggak karena kalau tukang lumayan juga ternyata mahal. Iya. Sampai nukang kelistrikan dia juga nganuin sendiri. Oh semua YouTube semua tuh? YouTube semua. Itu inspirasinya dari Jose ya. Iya. Jose siapa nih? Jose Aneka 57. Aneka Jakarta, Aneka 57. Oh itu dia emang kayak gitu sistem kerjanya? Waktu dulu kan dia cerita, kita kan sering ngopi di dia tuh dulu Jakarta. Kayak dia cerita, ya gue bangun ini aja dari yang gak ngerti tukang akhirnya ngerti gitu. Iya. Harus Coba-coba. Benar. Itu entrepreneur sejati pasti paling nggak tahu lah gimana caranya akhirnya. Kalau nggak kan dikit-dikit bayar orang, dikit-dikit bayar orang. Benar. Dan lumayan lagi. Iya. Saya juga di sini kepala maintenance ini sebenarnya jobnya kepala maintenance, tukang parkir ya kan. Terus kalian pas abis dari situ bangunnya berarti mostly bangun sendiri tuh dapur. Dapur sih udah ada. Dapur yang tadinya buat nyokap buat masak. nyokap, ya akhirnya kita rombak lah pelan-pelan sedikit-sedikit sama toilet tuh sama nyokap gue nukangnya berdua. Jadi Gue bisa ngebayang lagi nyokapnya dia lagi ngerokok kan, lagi ngerokok. Terus sambil nukang. meja-meja juga ya gitulah. Jadi 5 bulan baru kita akhirnya Oh 5 Iya. bulan. Kalau bulan. supplier yang lumayan challenging sih sebenarnya awal-awal daging ya yang kita Daging. cari. Karena kalau Daging. bumbu-bumbu tuh nyokap kan udah sering masak. Jadi udah ada kenalan lah Oh, di sana. oke. Gitu. Paling ada bumbu yang kita nggak bisa beli di sini karena harus dibawa langsung dari Manado. Iya, ada Oh iya ada juga. Ada. kayak cengkeh kita ambil dari sana langsung. Wow. Ya. Berapa duit tuh cengkehnya jadi nyampe sini? Kalau ongkir sih nggak terlalu mahal sih. Cuma emang beda rasanya. Ya beda. Emang beda. Gue soalnya pernah mau bawa lada putih Bang Belitung, nyerah sama harganya saya. Harganya jadi 3 kali lipat kan lumayan kan, buat warungan juga. Iya. Kebetulan ini masih bisa lah ya. Masih masuk. Masih masuk. Terus berarti supplier tuh next nyarinya. Supplier daging. Daging. Sebenarnya kan di sana kan banyak istilahnya yang punya ternak babi gitu. Cuman dagingnya beda gitu, bukan yang kita pengen gitu. Yang hitam gak sih mereka rata-rata? Enggak sih pink, cuman mereka lemaknya tuh yang tebal. Oke. Baru daging gitu. Nah akhirnya kita dapat supplier proper dan kebetulan ternyata deket sama rumah, nggak terlalu jauh. Ya udah akhirnya. Oh bisa pas disediain Bisa ya? pas deket situ. Sama anak soleha nih. Bisa pas deket sana buat jadi supply nih semua pork udah bisa Iya, dapat. jadi dia memang biasa supply sampai ke Jakarta, sampai ke Sulawesi juga dia supply. Oh iya? Oh gede juga berarti. Gede. Gede. Iya.
Ya gue tahu juga babi Bali lumayan kemana-mana sampai Batam Sampai ya babi kemana-mana. Bali. Iya. Benar. Iya. Kayak pas babi yang lain pada susah, semua diambil dari Bali. Naik harganya Naik gitu. jadinya, iya. Awal-awal 80.000 guys babi itu sekilo. Iya. Sekarang udah nggak Iya, dapet. sekarang udah nggak dapet. Benar. Kalian pasti nyadar dong kayak Bali tuh punya cutnya beda kan. Ini kan kelihatan Iya. nih, ini pork belly nih. Iya. Iya. Kalau mereka kan yang tebel, yang daging lemak, terus lemak. kulit. Iya. Benar. Sebenarnya sih enak sih. Enak, Kalau enak. buat kita yang Iya. suka lemak, itu enak banget. Cuman kan kita untuk kita jual lagi. Jadi berlemak banget kan. Iya. Which is pasti kan semua nih yang sering ke Bali makan babi kecap kayak gitu itu kan pasti lemak. Lemak Iya. iya. Sebenarnya gara-gara cutnya mereka beda sih. Mereka lebih makan ribs. Betul. Iya. Pork belly-nya ini tuh di ribs. Iya. Iya. benar. Jadi dipotong terus sampai ke ribs sampai yang sisanya jadi pork belly itu biasanya yang kita sebut pork chop. Pork chop. Betul. Iya. Kalau di dapur, jadi yang disebut pork belly-nya orang Bali tuh pork chop. Pork chop. Pork chop. Iya. Bidap tulang. Wah ini makanya baru ketemu nih setelah nyari pork belly-nya. Iya, baru Iya. ketemu. Dan ya lumayan juga sih harganya, cuman ya oke lah. Daripada nggak dapet kan. Benar. Kalau nggak jualannya gimana? Nah kalau Rufinanya biasanya awal pas dia lagi nukang, dia lagi nyari supplier babi, Rufinanya ngapain nih berarti? Ya aku kan sebenarnya masih sambil kerja juga yang remote tadi. Jadi ya aku kerja terus dia sama mama juga ngerti kalau aku tuh di depan laptop ya Kerja. bukan main-main ya kerja gitu. Bukan main slot ya? Karena dia kalau kerja nggak bisa diajak ngomong aja nggak bisa kayak patung. Iya. Lumayan serius ya. Ya Jadi untung kayak jadi gitu. duit sih. Nggak apa-apa lah ya. Terus awal-awal aku masih bisa kayak olahraga ke Ubud, Iya. lari atau pilates gitu. Tapi pas udah mulai restonya jalan nggak bisa jaga kasir. Nggak bisa. Oke. Dia Sambil bantu-bantu kerja. di kasir. Berarti sambil job kerja. desk kasir. Kasir sama sosmed. Sama kalau Oh berarti misal- sosmed semua Rufina yang Iya. ngerjain. dia yang ngerjain. Gimana tuh awal-awalnya buka antah berantah di situ? Waduh. Berarti ngandelin awal-awal tuh berarti teman-teman nyokap yang di situ udah lama juga masih ada teman-teman dong. Yes. Iya dari teman-teman kita yang dari Kutu jalan. Kita mau saya thank you untuk teman-teman yang selalu support kita dari nol banget, dari nggak ada customer. Karena kan kita pas Iya. pindah ke Bali nggak punya temen kan, kok. Jadi kayak, Nggak punya temen. maksudnya terbatas lah temennya. Temen di daerah sini nggak ada ya Betul, mungkin. Ya. kayak networking masih sulit Iya. juga gitu. Jadi teman-teman lah yang bantu. Google review tuh matters banget Iya, gitu. Itu awal-awal yang lumayan nge-save kita adalah bule-bule juga. Karena kan mereka bukan lihat dari sosmed, mereka lihatnya dari Google review terus Nearby. nearby restoran gitu kan. Mereka misalnya stay di resort daerah Daerah-daerah kita sana. banyak yang lumayan oke kan resortnya Iya. dan mereka biasanya nggak mau makan di resort ya, mereka explore kayak apa ada kuliner apa nih yang Iya. khas di sini gitu. Apalagi udah kalau mereka rata-rata tinggal juga lama ya. Iya. Ya, Agak sama. 2 hari. Iya, Kalau mau makan hotel juga kan muak juga kalau makan hotel. Benar. Oh makanya awal-awalnya dapetnya malah dari turis-turis itu. 80% bule awal-awal. Boleh. 3 bulan pertama lah. Oh ya? Iya, dan Gimana kita rasanya ngeliatin bule-bule makan makanan Manado? Kita sih disclaimer kayak misalnya babi rica ini pedas banget. banget, iya. Gitu. Paling kalau mau yang babi kecap, jadi yang Yang tino ini? ransak, iya. Yang tino ransak tuh medium lah istilahnya, Oke. nggak terlalu pedas gitu. Cuma ada juga beberapa bule yang suka pedas. Iya, makin banyak sih sekarang. Iya, udah. benar. Gitu. Terus feedbacknya awal-awal dari bule-bule itu gimana? Suka Yang suka lah, kita nggak ngomongin yang nggak suka, yang nggak suka ya Iya. nggak suka gitu. So far sih semuanya suka sih mereka bilang. Iya. Malah kalau yang Kolombia, sempat kita ada guest dari Kolombia gitu nginep sampai berhari-hari dia datang. Berhari-hari Karena makan. dia suka Brenebon katanya kayak makanannya mereka. Iya. Ada yang kacang merah begitu. Ya ini kan basically kan influence Belandanya lumayan kental kan. Lumayan. Brand Betul. Iya. Oh which is di Kolombia juga ada. Iya, Ada dia bilang mirip-mirip. sama. Jadi dia ngerasa Iya, kayak ngomongnya masakan nyokap mulut gitu. gue berair. Ini gue ambil coba kali ya biar tahu Boleh, rasanya sambil boleh, satu-satu. silakan. Saya udah punya jurus nih guys. Bukti saya menghargai. Emang harus makan nasi. Menghargai. Jadi tadi Pak Mario udah ketawa, udah kenceng banget. Gue bilang, gue standby nasi loh. Mantap. Tuh, pertanyaan gue tadi gue standby sendok. Oh, ini. Saya ambil cip-cip ya. Boleh, Silakan. Jadi coba sambil jelasin satu-satu kalian ngobrol saya makan. Boleh. Yang mana dulu nih? Yang signature-nya yang mana? Signature sih dari pas Jakarta itu, pas kita jualan online. Ini tuh cuma 3 ini, rica, kecap, sama tino ransak. Tino Langsak tuh yang? Yang hijau. Oh yang hijau. Tapi tino ransak sendiri tuh di Manado tuh banyak jenis. Oke. Jadi beda daerah tuh sebenarnya tino ransaknya beda. Gilar gue. Ada yang gimana orange, coba yang ini? Nah ini yang Kalau yang punya kalian modelnya kayak gimana emang?
yang kita jual di sini sekarang sebenarnya kita terinspirasi dari orang-orang Bali juga sih, karena mereka kan suka yang campur-campur gitu dagingnya. Jadi kita di sini jualan mix of 3. Itu isinya udah nasi, Platter. nasi, sayur pepaya, campur sayur pahit. karika, terus ada 3 jenis ini, tinoransak, kecap, sama rica. Coba jelasin dikit Tino Rasa tuh apa sih sambil gua beli. Tinoransak tuh sebenarnya masakan khas ya, khas Minahasa ya. Oh ini Minahasa bukan Manado sama Minahasa beda kan? Beda sih kayaknya, suku. Sebenarnya gue nggak terlalu tahu banget sih. Ya udah yang Morris tahu aja. Menado kan. Cuma yang gue tahu kalau di Manado itu ada kayak, kalau di sini bahasa genap. Kalau Manado itu woku itu base dari banyak menu kayak ikan woku, tinoransak, sebenarnya itu kurang lebih sama lah bumbunya. Oke. Ya. Cuman ini plus cabai hijau gitu. Ya pakai cabai hijau. Gitu. Oh, iya, ini Cuman di Manado ada juga yang pakai rawit. Jadi warnanya kayak gini. Jadinya kayak rica. Kayak rica. Cuman bumbunya sama kayak tinoransak gitu. Cuman lebih merah lah. Tapi disebutnya itu bumbunya sebenarnya tinoransak itu. Tinoransak. Bumbunya woku. Oh bumbunya woku. Ya. Ditambahin cabai hijau jadinya tinoransak ini. Woku itu kan emang pakai cabai hijau sih. Oh woku emang udah pakai. Cuman kalau woku bukan biasanya kuning. Kuning ya, pakai kunyit. Sebenarnya kurang lebih hampir sama-sama lah bumbunya. Sama kayak bahasa genep misalnya di Bali, daerah utara sama ini beda bahasa genepnya. Iya gitu. Oh beda-beda daerah, beda-beda dikit lah. Beda dikit. Tapi ini rasanya kayak woku sih. Mirip-mirip ya. Iya. Ini biasa woku ayam ya? Iya. Ya, cuma kita dari Jakarta pas kita bawa ke sini, pedesnya tuh kita tone down banget. Karena waktu pas kita opening, kan kita invite yang kita kenal lah buat makan. Pada teriak semua sih kepedesan. Wah cuman kalian orang Manado tega sih anjir. Jujur ya, bukannya apa-apa. Ini gue gak pernah makan di Manado ya, cuma base kalau Jakarta yang paling bukannya Beautika ya? Iya, Beautika pedas sih. Itu mesti standby sakit perut gue. Benar. Beautika pedas. Malamnya pasti lumayan tuh melilitnya. Nah itu kalian tone down. Kita tone down dari situ. Itu tuh cabenya beda apa gimana sih? Gue gak ngerasa cabai normal bisa sepedes itu loh. Beda. Jadi kita rawit. Ini berarti ini yang rica-rica? Rica. Boleh coba. Ini lumayan pedes sih. Tapi ini masih pakai rawit yang dari Bali. Oh kan udah ditone down kan? Ya. Biasanya emang pakai cabai apa? Kalau di Manado tuh ada rica-ricanya tuh bentuknya beda gitu. Cabainya beda jenis. Lebih kecil-kecil tapi pedes banget. Bukan yang lancip? Lancip tapi kecil-kecil. Jadi kayak kalau dari bentuk sih kayak punya Thailand gitu ya kayaknya. Iya kayak bird's eye chili. Iya kayak gitu. Itu emang lebih pedes sih. Wih tapi pedes banget sih biasanya. Pedes banget. Jujur sih. Saya coba ya. Ini mestinya udah ditone down nih. Udah di tone down sih. Cuman ya gitu. Kadang kita makannya nggak pedes langsung. Ntar afternya. Iya. Lama nih stay-nya. Ya. Enggak kok. Aman guys yang nggak bisa masih pedes. aman ya. Masih aman. Kalau sayurnya memang agak pahit. Memang khasnya dia dibikin agak bitter gitu. Ini berarti emang pakai daun apa? Daun pepaya. Papaya. Nah cuma kita di sini kita campur sama karika supaya nggak Karika terlalu apa ya? pahit. Daun pepaya Jepang. Banyak Jadi bilangnya di Bali daun ya? pepaya Jepang. Ya banyak di Bali. Oh di Bali banyak. Di Bali Banyak. banyak. Tadinya awalnya kita campur sama apa tuh? Kang. Bukan. Iya enak. Pahitnya enak. Iya. Jadi masih nggak terlalu pahit lah kalau kita. Awalnya dicampur apa? Ini loh yang rumput itu, yang di Bali banyak. Pakis. Oh, kita campur pakis. Enak sih, jujur lebih enak itu. Cuman lebih PR prepare. Oh, Iya. makanya disusun sini. Iya, karena kita kan kalau pakai itu kan kita petikin satu-satu tuh, text time banget. Ini disclaimer, Morris masaknya sendiri ya. Sendiri betul. Berarti Morris, istri, sama satu lagi yang Satu Ada pegawai, satu lagi iya. pegawai. Itu buat bantu di belakang lah, prepare segala macam. awal-awal nyokap bantu, cuman sekarang udah nggak. Awal-awal nyokap bantu. Sampai sekarang sih kadang masih lah kayak Kalau kepepet. bantu. Ya. Iya. Apalagi kalau bikin menu baru, itu kan semua resep turunan dari nyokap. Oh harus approve. Harus approve. Big boss. Harus approve. Betul. Dia dari SD udah diajarin nyokap harus Ya, bisa masak. masak. Iya. Kalau gue penikmat aja kok. Nikmat. Ya bersyukur lah ya dapat laki. Bersyukur sekali ya. Nah kalau yang kecapnya bedanya apa nih? Kecapnya ini sebenarnya apa ya? Bedanya sih kalau misalnya babi kecap Chinese itu kan agak ada manisnya ini dan berkuah. lebih gurih. Ini lebih ke gurih. Oh ini emang lebih kering ya? Dan kering lebih ya. kering. Gitu. Saya ajar guys. Nah,
Yang tadi kita pakai ini juga apa? Cengkeh. Cengkeh. Kita pakai cengkeh. Itu yang cengkehnya dari Manado. Manado. Wah, mantep. Tapi kalau kata orang-orang sih makan di sana vibes-nya beda sih kok. Jadi Harus coba ke sana. harus cobain ya guys. Paman kesana nggak ngajak-ngajak. Toto dibawa orang yang sini. Nah ini berarti udah hampir setahun. Awalnya dari yang signature yang tadi ini 3. 3, ya. Dan tadinya tuh kita jualnya per satu, misalnya nasi tino ransak, nasi babi kecap, sama nasi babi rica. Nah tapi kita adaptasi lagi, ternyata di Bali orang lebih suka campur. Akhirnya kita bikinlah mix 3 itu. Experience ya. Iya. Biar sekali datang udah jauh-jauh dapat semuanya. Benar, dapat semuanya. Benar. Sebenarnya feedback sih banyak banget ya kok. Cuman yang menurut kita make sense adalah tadi satu nge-tone down pedas, pedas. Kedua nge-mix ini. Tapi sisanya ya. Sisanya pokoknya suka-suka gue. Ya udahlah ya. Ya soalnya terakhir kali tuh ngobrolin kita ngebahas yang di Jakarta lagi bahkan itu mata keranjang. Mata keranjang. Iya. Itu juga kalau kurang lebih ya maksudnya spiciness levelnya di tone down ke normal human aja. Betul. Iya, betul. Soalnya kan agak superhuman kan yang Manado kan pedesnya. Yang kalian yang Manado tuh nyadar gak kalau itu pedes banget? Gue bukan Manado sih, tapi dia karena dia sering masak di rumah gue waktu itu, jadi gue udah terbiasa. Udah terbiasa dia sama pedesnya. Tapi emang awal-awal kayak ya Latihan perutnya lumayan lama itu pasti. benar. Tapi nggak sakit perut karena dia masaknya pakai jahe, ya. Itu sih kata nyokap ya, gue nggak ngerti. Katanya masakan Manado itu kenapa bikin gak sakit perut karena pakai jahe, katanya jahe merah. Perut panas doang tapi nggak sampai sakit yang melilit gitu. Itu sensasi aja itu, cuman di otak lu aja udah. Nah itu kalian nge-setup sosmednya kan juga lumayan jalan kan? Iya. Sama kalian kan masih by reserve ya? By reserve. Nah itu awalnya bisa transisi ke reserve kayak gitu-gitu kan pasti nggak gampang. Apalagi kalian kan bukan di F&B kan sebelum. Benar. Nah itu bisa sampai ke arah sana tuh gimana ceritanya? Itu awalnya dari ini sih, ya pengalaman kita lah. Karena waktu pas pertama itu kita sempet yang lumayan rame banget kan. Oh sempat yang isinya awal-awal bule-bule itu berarti ya? Enggak, setelah itu. Jadi pas orang lokal udah mulai tahu, itu pernah yang kayak rame banget, full banget. Nah kita tuh kan kita masak juga terbatas ya, Bro. Yeah. Akhirnya kayak tempat udah penuh dan itu masih ada yang nunggu lagi di depan. Akhirnya kita sempet kayak nolakin pelanggan gitu. Gak enak kan, sebenarnya kita lebih ke kayak kasihan lah pelanggan udah jauh-jauh. Terus datang masa kita tolak. Akhirnya barulah muncul ide kayak yaudahlah buat reservasi supaya orang kesini jauh-jauh bisa lah dapat apa yang mereka mau gitu. Tapi awal-awal itu ada kayak perlawanan nggak dari yang biasa makan kayak gitu-gitu? Iya. Udah pasti. Pasti. Iya, tapi sebenarnya kalau weekdays kita terima sih yang walk-in. Kita terima. Iya, kita sangat Cuma terima. kalau pas lagi rame kan kita juga nggak bisa ini ya, nggak bisa kita kontrol kayak gitu. Karena waktu itu 20 orang kita tolak. Oh iya. Lagi motoran ya waktu itu. Iya, jadi mereka motoran. Cuman kita pas tolak itu ya kita ajak discuss baik-baik lah kayak kesini tuh emang mau ke Kintamani sekalian atau emang mau kesini aja. Mereka bilang oh emang kebetulan lewat sih mau ke Kintamani, jadi oh ya mungkin mau next time kah atau mau agak nunggu kita masak nasi dulu. Biasa sih nasi yang habis. Gitu, nasi yang habis sebenarnya. Biasa nasi. Terus kayak oh ya udah nggak apa-apa next time aja ya. Ya kita ada bisa reservasi nih melalui link di IG gitu. Jadi biarpun ditolak ditangkepin lagi habis itu. Betul. Iya. Kadang Berharap kita next kayak time balik bikinin, lagi. ya. Kadang kita kayak ngopi aja kak, kopi standby gitu. Standby. Kayak misalnya ngopi aja free lah kita kasih dia udah jauh-jauh gitu. Iya. Ya lumayan kalau lawan 20 kalian yang kerja cuma bertiga. Lumayan. Pernah ada satu cerita. Jadi pertama nggak tahu ya waktu itu ada yang kebetulan review di kita. Jadi terus videonya tuh booming. Nah posisi istri gue lagi ke Jakarta, nyokap bokap lagi ke Amet. Wah lagi honeymoon. Posisi belum punya staff. Oh sendirian. Sendiri. Itu hari itu tiba-tiba, jadi setelah video itu up, 2 hari kemudian itu rame banget sampai orang nunggu. Jadi mobil tuh sampai ke depan. Jadi kan kita ada taman nih. Jadi sampai di depan taman itu dia parkir. Nah untungnya tuh kayak tamunya pengertian sih semuanya. Kayak Ya kalau nggak pernah keterlaluan sih sendirian anjir mau kita bilang kayak maaf ya kayak agak lama atau ini, jadi benar-benar wah itu
sebenarnya kalau mau bisa nangis. Nangis. Karena Kayak udah nangis deh. Dan itu tuh banyak yang kayak, wah Bill tuh banyak yang lewat lah. Iya, apalagi Ya, banyak yang minuman, lewat lah. add-on sambel gitu-gitu. Add-on sambal segala macem. Itu pokoknya biar yang penting happy aja deh dulu. Iya biar yang penting happy deh udah. Urusan nyari duit belakangan. Marketing aja deh dulu jangan. Benar-benar. Nah itu biasa lumayan lama kan, gak cuma 2 hari doang pasti rame. Lumayan. Nah kebetulan abis itu gue telepon nyokap kan. Tolong mah. Anak kontennya keluar langsung nih. Boleh kali itu tolong. Nah waktu itu dia jadi ada kakak gue yang kerja di Singapura. Dia emang punya rumah di Amet. Oh. Nah waktu pas di Amet, waduh belum ada supir yang nganter. Jadi udah seminggu itu udah Oh. dar-der-dor Iya. kayak sendirian. Terus gimana Rufina di Jakarta lagi ya? Ya dia video call kan malam kayak Itu yang lagi nangis itu. ya sorry ya yang Bill banyak yang ke skip segala macam. Banyak Gak yang apa-apa yang ke-skip. penting kamu keselamat aja. Sebenarnya bukan apa sih, gue nyucinya sampai malam. Iya sih pasti gak kebayang. Bener, nah saat itulah kita pakai DW itu gitu. Karena belum ada, susah lah cari karyawan susah di banget situ di sana. kan. Udah kepepet apapun yang penting bisa jalan Iya, dulu lah ya. benar-benar. Tapi so far feedbacknya berarti oke dong. Sampai sekarang kalian masih ramai terus juga kan? Ya puji Tuhan. Puji Tuhan ramai. Cuma ya gitulah. Ups and downs. Ups Kita and dulu downs. sempet ya awal-awal sih struggle-nya waktu sosmed belum ada up segala Iya, macem. Belum ada food reviewer datang, belum ada mulut ke mulut, sempet zero. Berminggu-minggu zero. Dan itu tuh pintu masuk gerbangnya kita, itu kamar kita kan. Kita sampai tidur siang kayak Sampai tidur saking siang bisa. saking nggak ada yang datangnya. Terus kalau ada suara motor atau mobil tuh kayak langsung langsung siapa gitu. Ternyata tetangga. Iya. Itu sih sampai Itu berapa lama tuh kayak gitu? 2 bulan pertama ya. 3 bulan. 3 bulan. September, Oktober. Oh iya 3 bulan, Desember langsung dar tuh. Gue dulu awal-awal juga gitu sampai jago main chess.com gue anjir. Sama Ipar kan berdua ya nungguin Mbak Mi udah main chess.com aja zamannya Dewa Kipas gue. Tato jadi main catur. Tapi kadang kita mikir kayak kangen juga sih masa-masa itu bisa tidur. Manusia ya. Manusia. Normal lah kalau lelah ya. Nah itu Rufina pas ngeliatin sepi kayak gitu, ngeliatin sosmednya tuh strateginya gimana sampai bisa kayak sekarang gitu? Iya, aku sempat discuss sama dia karena kan kita sebenarnya goalsnya tuh nggak mau viral karena menurut kita sesuatu yang baru buka terus viral tuh nggak sustain. Kayak rame di awal aja, Sepaham. abis itu expectation orang tuh tinggi pasti karena viral gitu terus ya nggak organik aja Ya, gitu. dan most of the people yang ngelakuin itu operasionalnya nggak nyanggupin. Benar. Benar, terus akhirnya kita curate food reviewer lah, yang benar-benar honest, yang benar-benar honest kasih review. Akhirnya kita nemu lah salah satu food reviewer yang kayak dia bahkan nggak mau dibayar kalau emang dia ngerasa nggak enak gitu. Kayak either dibalikin duitnya atau dia balik lagi untuk kita koreksi dulu makanannya. Iya. Gitu. Siapa? Baik banget. Sebut aja ya nggak apa Sebut ya. dong, shout out. Dulu namanya Nyam Quiz, tapi sekarang namanya Food Doctor. Jadi mereka anak kuliah kedokteran di Udayana. Jadi masih anak-anak kuliahan. Idealis banget ya jadi itu ya. Iyalah lu mau jadi dokter aja bentar lagi. Jujur itu salah satu namanya Brian ya. Brian itu sampai nasi aja dia koreksi kayak. Oh ya? Iya. Jadi ya detail lah orangnya detail. Dan puji Tuhannya first impressionnya dia udah oke. Dan tapi ada beberapa yang perlu di Masukan notes. aja yang Ya masukan kayak biar kita lebih konsisten aja. Nah setelah videonya Food Doctor itu rilis, lumayan ya. Lumayan. Setiap Jumat Sabtu lah. Pasti ada aja, selalu pasti ada aja. Abis itu organik mulut ke mulut, lokal turis dari Surabaya, dari Jakarta gitu-gitu. Nah barulah. Turis juga datang lah ya. Yes. Ya. Itulah bisnis di Bali masa nggak dapat turis ya. Benar. Nah itu berarti yang konsisten tuh apa itu food reviewer konsisten terus apa kalian bikin konten juga apa kayak gitu-gitu? Food Kita reviewer tuh cuma 2. Kita cuma dua. Dua yang kita. Bahkan yang satu pro bono ya. Iya. Dia Pro bono. nggak mau Maksudnya? dibayar ya. Gak mau dibayar. Iya. Passion project. Iya itu Passion. juga kita thank you. Thank you Stella. Joy Eats. Akhirnya jadi teman semua sih. Semua ya Jadi teman-teman. Jadi paling nggak ada tempat tongkrongan baru ya di Benar. on the way Kintamani. Bener. Nah ini ada satu nih belum dicoba. Nah ini Yang brand Brandon Bon. Bon. Brenda Bon. Itu agak di ini aja kuahnya. Ya ini Iya. saya coba. Ini Nah, salah satu apa ya? Signature-nya juga Signature. lah. Oh ini signature gua. Ini dari awal berarti udah ada. Dari awal.
Tadinya kita kasih free di Jumat waktu pas promo awal. Iya. Free setiap hari Jumat, jadi Jumat rame. Jadi Jumat ramai. Oh seriusan ada kayak free setiap hari Jumat? Waktu Yes. awal-awal banget. Ya free-nya sop daging ya masih rame. Iya. Terus ini makanan yang ya aku bukan orang Manado sih, cuman ini makanan yang spesial sih buat orang Manado karena biasanya cuman ada pas Natal. Kalau di Manado. Iya. Brenebon tuh kayak istilahnya Kumpul keluarga ya? Kumpul keluarga, pesta-pesta, Natal tuh Brenebon keluar. Baru tahu Nah nih gua. jadi ini tuh kita buat kayak kan banyak orang Manado yang di Bali. Kayak kangen rumah gitu atau gimana ya bisa lah makan di kita. Oh sedip itu ada culture behind it-nya juga berarti. Betul. Jadi lebih banyak orang yang makan Brenebon tuh kangen Manado mereka bilang. Jadi Benar, kangen jadi rumah. diinget. Kan Desember kan tiket ke Manado mahal banget ya. Mahal banget parah. Jadi kasihan Kayak nggak ke bisa Manado pulang kalau ke usah rumah. Desember juga mahal sih. Iya. Datang aja ke Payangan. Benar. Feels Udah like sama home. kok. Iya benar. Tapi Brenebon tuh emang pakai, sorry nih kan saya gede di Jakarta ya. Brenebon mostly kalau di Jakarta pakai sapi nggak sih? Iya kalau di Jakarta. Tapi emang ini Iya, biar emang halal kali ya. teman emang traditionally kaki babi nih. Kaki babi. Oh keren juga. Iya. Terus ini biasanya makannya pakai sambal dabu-dabu. Oh dabu-dabu tuh temennya ini. Yes. Iya, dabu-dabu biasa. Bukan rahang tuna doang berarti yang pakai dabu-dabu. Ini juga. Sebenarnya dabu-dabu semua sih kalau orang Semua, Manado. Sikat iya. semua. Tapi ini biasa dabu-dabu pasti harus ada nih makan ini. Ya kita udah paketin sama dabu-dabu biasa. Kalau Brenebon. Iya. Kaki babi berarti normalnya. Iya. Kaki babi. Biasa kan tidak pakai buntut kalau di Jakarta. Iya. Oh itu udah di normalisasi biar Udah bisa dimakan lebih banyak betul. orang lah. Betul. Gitu. Ini udah segini lama mau nambah menu apa nih tadi katanya lagi R&D nih. Oh iya. Rencana sih Kan luas kan pasti kan ini makanan Manado. iya. Jadi kita tuh nggak setiap weekend sih, cuma sebulan pasti ada aja kayak hari Sabtu atau Jumat tuh kita bikin kayak daily specials gitu. Oh, Jadi lagi pengen masak apa masakan Manado kita buat, entah itu ayam, ikan gitu. Karena kan mungkin orang juga bosen lah babi-babi terus gitu. Iya. Apalagi yang rutin ya. Ya apalagi yang rutin. Main Kita buat kolesterol. daily special. Kita kolesterol sih. Nah, nanti rencana sih ini bikin babi di bulu. Babi Jadi di bulu? dalam bambu. Oh, Masaknya. oke. Wih keren banget. Itu rencana. Berarti kalau yang datang Morris yang. Iya. Berarti ntar bakal ada bakar-bakaran juga dong? Apa dari sekarang kamu udah ada bakar-bakaran juga? Ada, kita kadang kita bikin sate rage namanya. Oh ada di menu emang sate. Kalau pas lagi pengen bikin sih. Iya. Nah itu kalau ada sate rage, gue harus involve di kitchen jadinya kok. Karena kan Karena dia yang bakar. Iya, gue yang kayak, oh ya udah deh ini. Baru Mira lagi mood gak nih kamu? Tapi itu menurut gue blessingnya punya tempat yang benar mencerminkan diri sendiri kan. Iya, betul. Orang juga datang ke sana mungkin bukan cuma nyari makanan tapi nyari kalian juga kan, Betul. makanan kalian. Itu yang gue bilang ke istri juga. Kayak orang nih datang ke sini jauh. Mungkin orang banyak yang ekspektasinya tinggi dan makanan ini nggak semua orang masuk. Iya. Gitu. Kayak kita waktu pertama ke Bali lah. Kayak gue bukan Iya. kita, gue kayak coba makan babi guling awalnya kan kayak oh kurang cocok, tapi kesini-sini kan nyari Iya. gitu babi guling kan. Sama halnya juga kayak orang Bali mau coba masakan Manado kan belum tentu langsung cocok gitu. Nah gue bilang ke dia kayak ini makanan gak bisa cocok di semua orang. Iya. Tapi apa sih yang kita jual di sini? Ya service. Kita jadi udah punya mindset itu berarti ya dari awal. nasi babi Wah payangan. hospitality banget kalian ya. Luar biasa loh kalian ini. Jadi gue bilang ke dia kayak orang datang tuh bikin kayak ngerasa di rumah. Jadi walaupun lagi sibuk atau gimana kayak kita datang ajak ngobrol lah. Cuma ya kita kayak QYC juga. Ada kan orang yang nggak suka diajak ngobrol Iya, kan. iya. Ya seadanya aja gitu. Jadi benar-benar Sambil baca lah ya. ya mereka ngerasa di rumah lah. Gitu. Akhirnya ya itu yang buat kita masih bertahan sih sampai sekarang. Iya. Keren sih. Iya. Tapi emang dari awal kalian tuh orangnya emang udah se-hospitable itu, udah biasa normal kayak gitu apa? Itu kalian put effort tuh buat kan gak gampang. Morris kerja di bank tau-tau nyamperin orang makan gimana makanannya. Gue sih dulu first career tuh di F&B. Oh sempat di F&B. Iya, jadi gue dulu di bar. Oke. Di bar. Jadi ya adalah basic-basicnya dikit karena di bar barulah ke bank. Tapi kan di bank juga sebenarnya kan kita harus Ya, ada customer hahaha service sama juga, ya. nasabah segala macam.
Gitulah, akhirnya dibawa ke sini. Kalau Rufina gimana pas Toto? Nah ini biasanya nih istri nih, ini seru nih. Ini kan Morris nyamperin mamahnya pindah ke sini. Terus Rufina pasti nggak gampang kan ngejelasin ke nyokap juga, terus Toto ngilang. Gampang, dia anak tunggal lagi. Anak tunggal. Iya. Ninggalin, kalau kerjaan oke lah, kerjaan remote. Cuma kan sayangnya nggak bisa sedikit nih buat ngikut begitu kan. Betul. Nah itu pemikirannya gimana tuh pas Toto Morris bilang kayak, duh kasihan mamaku, aku pengen ke Bali. Iya, waktu itu kondisinya karena ya papa sempet stroke ringannya kambuh, terus puji Tuhannya bokap nyokap gue sehat lah, dan mereka juga orangnya slow banget sih dari kita married dari kita pacaran juga slow banget orangnya. Biarpun anak tunggal lah ya ini. Biarpun anak tunggal, iya mungkin ya one day pengen pindahin bokap nyokap juga ke Bali gitu, iya one day. Jadi kayak kita jelasin baik-baik lah tujuannya pindah ke Bali, kita mau jadi caregiver. Tujuan utama mau jadi caregiver buat papa mamanya Morris juga. Itu karena motivasi awal ya. Iya, tapi bokap sekarang udah sehat banget. Sehat banget, manjat-manjat. Manjat pohon segala macam. Udah segar bapak lu ya kemarin dari sini kan, gue lihat. Kalau nggak ngomong ini pernah kena stroke ringan nggak nyadar gue. Iya, udah sehat banget sekarang. Ya puji Tuhannya sih udah sehat. Puji Tuhannya udah sehat. Terus akhirnya ya bokap nyokap bisa ngerti, dan gue kan masih kerja juga di Jakarta kan, jadi sebulan sekali masih balik anyway. Oh masih rutin balik lah ya. Masih rutin balik. Susah stopnya. Nah, dilanjut masih ada soalnya. Mohon maaf ya guys, ini saya mau balik gitu. Biasa kalau udah makan terus dilirikin sama yang lain. Gitu. Oh jadi masih ketemu lah rutin. Masih ketemu. Kalau dari background F&B, gue nggak ada sama sekali. Actually, jadi dia yang benar-benar kasih tahu tadi ya, kayak pakai SOP lah. Oh, nah, briefing awalnya ada lah ya. Briefing awalnya ada, tapi menurut gue kayak SOP itu paling bisa di-maintain hanya dengan kita berdua sih. Maksudnya karena kita ownership, ownership kita tinggi lah terhadap itu. Kita pengen tempatnya juga sustain. Jadi dia selalu bilang, ingetin setiap customer datang, siapapun dia, udah dia reguler, udah sering datang, tetap samperin ke parkiran. Welcome atau welcome back kalau udah pernah datang, anterin sampai meja, tanya mau di meja yang mana kalau emang masih kosong, terus ya jelasin menunya. Gimana tuh pas pertama kali? Itu kan teorinya dari Morris, pas ngelakuinnya gimana? Biasa depan komputer kan dia, nggak tahu mesti. Pertama-tama kayak, ya gue nyontohin kayak misalnya gue nyamperin ke parkiran, terus ya kayak say hi ke customer kayak gitu. Ya akhirnya udah mulai kebiasa sih dia. Terbiasa lah. Sekarang gue yang nggak biasa kalau nggak ada dia. Harus ke depan, terus ke belakang lagi. Iya. Tapi ada kayak it's come naturally apa lumayan tuh struggle buat kayak karena kan? Iya. Jujur lumayan struggle sih awal-awal karena we both introvert sebenarnya. Jadi tapi kerjaan gue sendiri HR kan, emang ngobrol sama orang. Udah terbiasa sebenarnya, tapi untuk di F&B ini kan totally different. Ya, harus genuine lah. Bener. Gak bisa SOP banget gitu. Bisa, kelihatan juga kan. Bener. Iya, bener. Terus ya tadi harus profiling juga orangnya gimana, suka ngobrol atau enggak. Ya paham karakternya dia lah kayak gitu kan. Terus ya lama-lama terbiasa jadinya. Jadi introvertnya udah adjust lah ya. Staminanya udah makin banyak berarti. Bener. Walaupun setiap malam habis ini kayak jam 8 tuh kita udah tidur karena bener-bener udah ya nggak ada kehidupan di sana. Tapi emang gue kadang-kadang suka ngiri sih sama orang yang kuat banget. Bisa abis kerja, abis kayak networking ngomong-ngomong udah gitu kayak, bro lanjut mana? Lah anjing gue mau pulang. Iya lagi. Bener banget. Gue juga dari satu titik gue nyadar kayak gue gak ekstrovert, gue ADHD aja. Capek ya kan. Capek bener. Apalagi yang introvert kan pasti nungguinnya capek. Pas datang capek lagi. Cuman untungnya ya karena mungkin kita yang punya juga ya, jadi happy kayak gitu. Kita ngobrol sama tamu, happy juga. Beneran masakan lu ya harusnya yang dicek ya. Iya bener. Akhirnya ya banyak juga kayak tamu yang akhirnya jadi teman kayak gitu. Seru sih sebenarnya. Sebenarnya seru ya. Udah ada komunitasnya berarti sana. Regular customer ya. Iya. Oh tapi itu udah mulai banyak tuh berarti regulernya juga. Justru belakangan ini kita reguler sih. Reguler malam. Untuk yang kayak apalagi Desember kemarin kan kita udah prepare nih. Takutnya kayak Desember tahun lalu kan nggak duduk sama sekali tuh. Iya. Ternyata minggu pertama, kedua, ketiga amsyong sih. Iya. Ya repeater kalian pulang kampung semua. Bener. Sama saya juga.
Berarti baru minggu terakhir doang tuh yang Iya, baru. Tanggal 25 ke 25 atas sampai minggu pertama Januari lah. Oke. Cuman emang kalau bisnis nggak punya repeater susah sih. Betul. Iya. Soalnya kan ramean low season ya, lamaan low season daripada high season. Betul, lama low season. High season paling cuma 3 bulan setahun, sisanya kan low itu Bener, kan. sisa lo, iya. Nah ini kalian balance livingnya gimana? Kan itu kan yang dengan kalian kan most of the grow up juga kan di kota. Iya. Toto nih gunung banget nih, literal gunung istilahnya kan. Kalian adjustment kayak biar kayak bisa betah kan gak gampang juga. Iya, iya. Gak usah ngomongin ke gunung deh. Orang yang gegayaan mau kayak gue mau pindah Bali, lu cobain dulu liburan mah asik. 3 bulan lu rasain. Bener. Pasti bosan mau nyari apa juga susah. Bener. Apalagi kalau nggak ada duitnya. Kalau itu udah pasti. Itu kan gak gampang kan pasti kan. Iya. Gue jujur gue pertama kali kerja di Bali juga. Mungkin zamannya beda ya, zamannya lebih deket ke bokap lu pas nyokap lu lagi di sini, Iya. belasan itu lebih kayak mau nyari makannya jauh banget kalau udah di atas jam 10. Betul. Iya. Kalau kalian beneran kan nggak ada makanan sama sekali. Gak ada, iya. Antara masak atau nggak makan sama sekali. Iya. Iya. Nah, Jadi itu diet gitu. lah. Kalian gimana tuh jadinya adjustment tinggal actually akhirnya di sana bisa dan nyaman kan? Iya, silakan dari yang betah dulu. Oh yang betah dia kayak gini. Kalau gue sih betah emang dreams lah. Dari pas kerja tuh udah bilang kayak pengen deh tinggal di Payangan gitu. Nah dia nih yang masalah agak culture shock dia waktu Culture shock awal-awal. Karena kan pas itu kan benar-benar dari tengah kota iya. pindah ke tengah hutan gitu Oh kan. iya, nggak ada tengah-tengahnya tuh. Nggak ada Ekstrim. ekstrim banget. Ini kalau jadi muslim langsung hijaban dia. Bener-bener. Terus awal-awal pindah itu kan ya sekarang kan emang sebulan sekali ke Jakarta, tapi kan dulu karena transisi anak kantor juga ngerti kayak oh ya udah lu stabil dulu deh di sana baru nanti balik ke Jakarta lagi. Dan alasannya juga jelas ya buat ngurusin Jelas. mertua kan. Bener, jadi di masa-masa transisi itulah gue lumayan culture shock sih. Udah gitu dia Apa juga culture shock ya? Apa yang paling berasa, paling ngeselin awal-awal tuh apa? Itu Nih biar orang tahu kalau mau pindah Bali nih dengerin. Oke, itu cari makan sih. Cari makan. Iya. Maksudnya awal-awal kan mungkin kita bisa manasin makanan kita sendiri, tapi lama-lama kolesterol, terus ya enak juga gitu kan, kayak makan itu terus kan, terus ya jadi sayur paye, sayur ini terus kan. bener. Ya. Terus kan Koko familiar lah daerah Sawah Besar dulu. one Gua click away udah dapat One Wah click ini away, daerah apapun. Jakarta sawah besar nih. bener di Sawah Besar. Jadi kayak buka Grab merem juga enak makanannya gitu kita pilih. Iya tinggal melek ngosot dikit akyao. bener lagi. Bakmi ya. Gue sampai bikin menu kayak akyao saking kangennya gue di sini. Oh, jadi sana cobain yang ada sapi rebus tuh. Gara-gara gue kangen akyao. Iya bener sih. Iya kan sesuai itu. Nah itu kalian gimana nyiasatinnya? Dia harus masak lah kayak Masak. tolong dong masakin, aku lagi pengen chicken salted egg gitu, ya udah masak. Terus lagi pengen ini, ya udah masak gitu. Jadi yang initiate tanggung jawab lah ya. Iya bener gitu sih. Itu sih yang paling shock. Paling berasa makanan ya. Sama lifestyle dia. lifestyle. Awal-awal tuh kayak kita pindah tuh hampir tiap hari dia kubut pilates lah. Iya Gua karena dulu nukang tiap dia. hari. Iya. Ya, kan dia nungguin lu nukang juga ngapain biasa saya. Sama mungkin teman-teman juga ya, Iya, kan kita pasti. grow up di Jakarta, di Serpong, di BSD, teman-teman kita Iya. semua di sana. Maksudnya kita se-introvert-introvertnya ya Butuh weekend kita temen ketemu. lah. Butuh teman. Iya, kita Buat ngomongin dia kan, masa ngomong sama dia juga Iya, kan. kayak, aduh, Iya, capek. lagi sama suami, saya ngobrol sama suami. Sama mertua apalagi kan gak mungkin. Iya, itu sih paling yang. Tapi udah ketemu akhirnya temennya kayak gitu-gitu. Udah sih karena kan udah bolak-balik. Iya, Udah bolak-balik. Iya. Enggak yang di sini, bukan yang di Jakarta Oh, yang di dibawa ke sini. sini. Oh, ya udah Udah banyak. Udah banyak ya dari customer, dari teman gereja. teman gereja sama ya teman-teman Kalian di tuh libur F&B. hari apa ya? Kita minggu tutup. Oh minggu tutup, makanya sekalian ke gereja. Iya, sekarang gereja. Gitu. Iya, sehat pilates. Bini gue disuruh olahraga susah banget. Dia sehat banget. Gue bingung sampai. Enggak, tapi ada sempat masa-masa di mana ya karena di kerjaan full, di resto juga full ya nggak olahraga sama sekali. Ini katanya baru mulai balik lagi ya. Iya. Iya, makannya ginian terus tiap hari. Dulu tuh kita rugi. Dulu, karena kita makanin makanan gitu. Benar-benar. Yang makan udah nyokap, bokap, Morris sama istri udah 4 nih customer tiap hari. Kali 3 lagi. Iya. Dia kayak panasin, nggak ada tamu. Ya udah ambil nasi makan. Iya.
Tapi itu berarti dulu awal-awal rutin tuh ke Ubud terus buat. Lumayan. Terus kan cari internet susah ya di tengah hutan ya. Oh, Terus waktu itu kita belum ada internet. Belum ada. Belum iya. anjay, kuat Tethering. banget sih kalian. Iya. Ya, akhirnya kita pasang Starlink di sana. Iya. Mau nggak mau kan. Tapi kalau kayak handphone ada kan internet apa enggak? Handphone sinyal ada. Sinyal ada. Cuman Enggak kan kalau internet kita ngomongin bukan buat Oh, telepon. ada. Aman-aman. Ada aman. Cuman kan dia kerja kan, kuota kan lumayan kalau kuota. Iya, jadi WFC. Oh jadi sampai harus Ubud. modal Starlink tuh buat. Oh WFC ke Ubud. Iya. Dia nukang tuh. Kabur dulu ya gitu. Tapi itu real banget sih. Menurut gue musuhnya orang kalau bilang kayak gue pengen pindah ke Bali, gue pengen ke Bali. Itu musuhnya lonely. Iya. Kalau apalagi yang cuman sendirian, terus kayak Benar. kalau ketemunya sama yang main, kan banyak yang ketemunya mainnya sama yang cuman di Bali sebulan. Iya. Lu masih harus setahun mabok mulu tiap hari anjing, mana kuat kan tiap hari nongkrongnya. Yang kayak gitu-gitu menurut gue banyak sih yang kayak Iya. kalian juga nyadar kan repeater muter terus yang pindah dari kota terus Iya. ke Bali. Benar. Tapi sejauh ini berarti udah aman nih. Apa masih struggle juga? Jujur iya Jujur masih masih struggle. Tapi karena kita udah pernah kayak at the lowest point of ourselves, kayak lowest banget. Jadi setiap kita misalnya customer sepi atau apa, ya udah disyukurin aja lah. Ntar pasti ada timing yang Iya. Walaupun banyak juga customer ngeselin ada aja. aja. Seru nih kita ngebahas ini. Apa nih yang paling inget aja, yang paling inget kalau customer yang ya yang obviously pasti yang nggak mengerti kalau ini kalian ngerjain semua sendiri kan. Ya itu apa yang kejadian? Mohon maaf tante-tante Manado, maaf. Lah kaumnya sendiri. Waduh, tante-tante Manado tuh aduh. Termasuk kalau mama dong, minta maaf. Oh iya mama juga. Nyokap juga Manado soalnya. Jadi gue ngerti sih karena nyokap juga kan ya begitulah. Waduh komennya banyak banget. Kayak kita kan buat menu ini. Udah jelas-jelas udah ada di menu. Terus datang-datang ya biasanya sih nih tante-tante Manado ya. Ada panada, ada ini. Ya kan kita nggak ada gitu. Terus sering komen-komen kayak gitu. Padahal utusannya bukan rumah makan Manado loh. Bukan, iya. Kayak nasi babi payangan gitu. Ya akhirnya, tapi makasih juga karena itu. Udah akhirnya jauh-jauh kita- datang lah ya. Udah jauh-jauh datang dan karena banyak yang bilang gitu akhirnya kita buat daily special kayak gitu-gitu. Oke. Ada inspired by Tante Manado juga Iya. ada. Oh ada yang request sampai akhirnya dibikinin gitu. Sampai dibikinin. Tapi lucunya dari cerita itu sih kan gue yang welcoming customer gitu ya. Kayak ya biasa tante-tante itu ke gue itu. Yeah. Kayak ada ini enggak, ada itu enggak gitu. Terus besok ngomong Manado, kan gue bukan orang Manado. Jadi kayak agak nggak ngerti juga. Terus tantenya mulai ngerti, oh dia bukan orang Manado. Tapi komennya tetap. Nah pas gue manggil tukang keluar. masaknya nih kayak ke depan. Iya tante nih kenalin tukang masaknya Morris gitu. Oh iya enak banget makanannya. Iya, Langsung gitu. beda. Beda. Iya jadi kayak Langsung lah ke Morris. mereka appreciate yang memasaknya lah Iya, gitu. makasih juga. Mungkin dia datang udah keringetan, udah keringetan, begini. iya, udah Gimana capek. tante makanannya? Gitu. Oh tapi malah kritikus terbesarnya ya orang Manadonya itu ya pasti sih. Iya. Karena kan mereka yang kayak ini kok gini ya gitu. Sebenarnya kan makan Manado ini kayak comfort food kita yang dari kecil udah kita coba. Jadi inilah hasilnya yang biasa gue makan dari kecil gitu. Iya. Terus susah lah ngadu sama biasnya masing-masing kan. Betul. Betul. Susah. Gimana kan, mamahnya masaknya gimana kan pasti beda. Iya, sedangkan di Manado aja banyak. Gak usah Manado, Bali aja, utara sama ini aja beda. Beda. Oh segitunya juga. Segitunya. Emang segede apa sih Manado? Gede gak sih? Jujur, Gede ya. gue belum pernah ke Manado guys, mohon maaf. Gue juga belum pernah. Jujur gue juga belum pernah. Tapi Pokoknya intinya macamnya banyak lah ya. iya macam-macamnya banyak. Oh, tapi ini berarti udah setahun lebih. Itu Manado-nya makin banyak ya tapi yang datang. Lumayan. Karena setahu gue nggak segitu gampang nyari makanan Manado di Bali juga. Iya. Dan rata-rata yang datang itu karena kangen Brennebon sih. Oh, Karena mungkin jarang ya mungkin di Bali kita juga nggak tahu sih. Brennebon. Karena itu yang tadi kita bilang kayak ini tuh makanan kalau ada pesta atau Natal. Ya akhirnya banyak good review kita dari Brennebon sih. Oh, oke. Jadi kayak jadi kangen rumah, jadi kangen oma gitu. Iya. Ini gue baru tahu kalau brand pakai kaki babi. Makanya Nah, sering kan oxtail paling sering kayak kalau di Benar. Jakarta kan oxtail. Brennebon Elevate ya. Halal bos. Sapi di sini mahal bos. Iya lagi. Iya mahal banget. Tapi itu ekspektasinya jadi tinggi juga kan pasti mereka kayak Oh, makin iya. banyak yang datang. Iya.
ekspektasi tinggi. Sama masalah reservasi ya, ada aja yang komen ya. Ada iya masalah Emang reservasi. biasa apa yang dipermasalahin? Iya kayak misalnya ya tadi kalau misalnya datang terus menunya nggak slot ada nih buat duduk, tapi menu yang mereka mau nggak ada Habis. ya Habis, gitu. Tapi ya kita bantu jelasin. Sama paling ini juga dari jalanan sih akses. Jadi kita ada 2 akses yang tadi yang jalan raya yang mau ke Kintamani itu aksesnya sebenarnya udah oke banget sekarang aspalnya bagus. Ada juga yang dari Tegalalang yang bener-bener Maps kayak ngarahinnya lewat. Jadi masuk-masuk kayak gitu. Iya, Emang sih jalanannya terjal. terjal. Jadi komen kayak masa rumah makan kayak gini tempat jalannya gini-gini. Padahal dia yang salah jalan. Dia mungkin pilihnya di Google Maps tuh yang shortcutnya. Mungkin dia dari Tegalalang. Kalau dari Iya, Tegalalang kalau nggak emang dari Tegalalang. Kalau dari diarahinnya ke Tegalang sana. no choice harus lewat sana. Biasanya diarahinnya ke sana. Pernah ada yang nelpon kan kayak ini jalanannya masa yang bener aja bercanda ya jalanan yang kayak Iya, gini. ada Nana. yang kayak Tapi gitu. pas nyampe kita kayak senyum, Iya, kayak welcome. udah Dia baik, ngomong udah. Kayak gue bilang ke dia, tahan, sabar. Sabar, iya. Ya, Karena kadang-kadang di telepon tuh udah ngeselin banget. Iya. Kayak, niat gak sih buka restoran gitu. Tanya balik, niat gak kesini? Kan udah tau dari awal Sebenarnya jauh. kalau kita mau ini kayak, ya gak usah kesini, gak apa-apa. gitu. Cuma Jalanan, kayak, iya gitu juga. Ya susah kan kalau apalagi kalau mau try to make everybody happy tuh betul. Susah. mentoknya pasti di sana. Iya. Nah ini gimana nih plannya biar makin istri biar makin nyaman di sini. Pengennya terus dong. Ini kan impiannya dia kan. Bener, buat bener, kayak bener. ini. Ya plan. Biarin dia pilates. Ayo apa-apa. kalau dia ada waktu sih gak apa-apa. Iya, kayak mungkin sekarang ya itu karena dia lagi plan-plan menu-menu juga. Kita lagi pengen banyakin collab juga sih. Collab sama UMKM lain. UMKM lain, iya. Saya UMKM. Ayo gas. Ayo. Terus ya gue pengennya juga mungkin nggak kedepannya nggak selamanya kerja. Jadi mau bisnis juga gitu, either bisnis sendiri atau ya bantuin dia lah kalau emang udah sustain. Gede kecil punya sendiri kan. Betul. Yes, benar. Libur. Sama itu tuh. Masa kita kan kadang karena staff sedikit, kadang kan ada hari di mana entah gua sakit atau gimana gitu kan. Mau nggak mau tutup kan kita. Iya. Iya. Sorry maju dikit. Oh iya sorry. Man. Mau nggak mau kan kita kayak tutup gitu kan. Tutup aja, tetap aja ada yang komen. Tiba-tiba nge-WhatsApp. Padahal Google tuh kita selalu update. Oh, pas Google selalu tuh kita update. selalu Google kita sama IG Story ya. IG Story, IG Story kita update misalnya hari ini tutup. Terus Google kita pasti update karena kan buset orang udah jauh-jauh datang Iya. terus ada aja Kan yang pasti dia pakai Google Map ya. betul kan itu kalau kan udah- closed kan. Ada aja yang nyampe. Oh ya? Udah closed. Nyampe Iya. sampai bingung tapi ya udahlah akhirnya kayak ya udahlah kita serve lah kayak Kalau satu, dua online orang. gitu ada yang mau pick up gak? Oh ini ada cerita juga. Online. Kita tuh banyak dibilang bukalah Grab atau ini. Kita tuh lebih kasihan ke drivernya. Iya. Karena kan driver rata-rata standby-nya di Ubud lah paling dekatnya. Dia buat pick up aja udah kayak 45 menit sendiri belum ini. Iya. Tapi ada yang customer dari Canggu, dia naik Grab ke kita. Terus Grabnya disuruh nunggu. Grabnya disuruh nunggu. Oke. Gitu. Iya. Sama ada yang pesen juga ya. Dia Ada. pesen Grab. Jadi sampai ke tempat kita buat take away. Semager itu dia ya sampai yang kayak gitu ya. Sampai abang yang disuruh ke sana. Abang yang kita disuruh. kasihan sih sebenarnya tapi thank you sih berarti kan itu Iya, Iya. segitu pengennya segitu juga berarti. pengennya thank you banget Gitu. thank you Gitu. ya. Nah rencana kalian gimana nih ke depannya buat ngembangin ini juga lah kan. Berarti kan tadi ngomong ya ini udah bisnis sendiri juga kan. ya Mungkin ada rencana kalau misalnya buka tempat baru ya. Kalau ya buka misalnya tempat baru Wes ekspansi. Ekspansi. Luar biasa. pelan-pelan tapi pelan-pelan. iya. Apa biar lebih dekat ke kota. ya namanya kita usahakan pasti tetap kayak ya mau perputarannya ini Iya. Iya. tetap harus di agak kota lah kalau Harus sana kan berkembang istilahnya idealisnya kita Idealisnya lah kita, iya. tetap harus ada yang ini ya cuman entah sama atau misalnya makanan yang istilahnya ayam geprek lah gitu yang keluar tiap hari gitu Yang loh. transaksional yang lah. transaksional Iya. gitu Ya lebih buat get running aja lah ya. Betul. Buat Get running. mutar. Iya, buat iya. mutar. Oh tapi udah ada plan ke sana. Ada Masih baru kepikiran, plan sih, tapi baru baru kepikiran. plan. Iya, tapi ya OG-nya ya tetap cobainnya ke nasi babi Tapi payah. pasti kan feelingnya kan beda kan. Beda. Beda, buat kalian. beda. Itu kan, sorry nih, itu kan kayak rumah panggung kan. rumah Iya. panggung betul Mereka yang datang tuh makan di bawah. di bawah Yes. cuma kalau full kita kasih di balkon atas satu meja tapi balkon doang karena kan kalau dalam rumahnya tempat tinggal Iya. Mm-hmm. Oh tapi bisa masuk ke balkonnya lah tanpa harus lewat rumah.
Iya bisa. VIP itu. Iya. Waktu itu pernah kita buka pas emang lagi full, ya udah mereka boleh makan di atas. Pernah juga pas lagi full, itu sampai tamunya inisiatif sendiri kayak boleh nggak saya makan di taman gitu. Jadi duduk-duduk di taman. Iya, kita ada kursi camping gitu. Iya, kursi camping. Jadi ya kita bukain Akhirnya aja. udah kita bukain aja. Ya. Toh mereka ngertiin juga kan. Iya. Mereka yang mau loh. Iya. Sampai malam itu, sampai kita tutup, akhirnya mereka nongkrong gitu. Kalian tuh buka sampai jam berapa? Sampai jam berapa sih kalian? Kita tuh buka sampai jam 5. Bukanya jam 11. Buka jam 11. Sampai jam 5. Tapi nongkrong sampai malam. Ya, karena kita tuh nggak buka sampai malam karena siapa yang mau ke situ, takut kali orang. Kayak malam-malam kan gelap. Tapi kan lampunya nggak seproper kayak jalanan normalnya juga. Nggak ada lampu masuk ke dalam. Nggak ada. Jadi orang kan takut ya. Iya. Akhirnya kita buka sampai jam 5, cuma kalau orang mau stay ya nggak apa-apa. Karena kan at least dia udah nyampe, keluarnya ya udah tahu lah. Itu sudah tahu jalannya lah ya. Udah tahu jalannya. Gitu. Terus Dan kita tidak ada sempet pemaksaan ya. tidak ada pemaksaan. Terus awalnya kita juga sempat buka pagi kan. Ya, awal tuh kita buka jam 8. Jam Iya. 8. Cuman menurut orang mungkin terlalu berat untuk makan. Untuk makan ini dengan pagi-pagi. Dan pedes juga kan. Betul. Akhirnya kita adjust lagi jamnya. Oh mungkin dari jam 11 lah orang pas lunch. Iya. Atau kayak misalnya mereka staycation di Kintamani terus pas check out gitu. Iya. On the way pulang lah. On the way Makan pulang. siang. Benar. Jadi paginya bisa ngopi-ngopi dulu kita di rumah. Kebetulan kita hobi ngopi. Jadi Hobi-ngopi. bikin-bikin sendiri di Jadi rumah. bikin-bikin sendiri. Jadi kadang kalau udah ada reguler, kebetulan mereka suka ngopi, ya itu one Sekalian. of our service lah. Iya. biar feels like home. Iya. Oh kalian kalau pagi tuh ada me time-nya lah berdua. Iya, ngopi. Perlu itu wajib. Ritual. Ritual walaupun kayak udah nggak tahu apa yang diomongin ya, tapi yang penting bareng-bareng aja gitu. Ya namanya tinggal sejauh itu kan suami istri pasti harus bisa UNI aja kan. Iya. Gue sih masih ada temen sih mancing kadang-kadang. Iya, salah satu Dia kegiatan dia mancing. Tapi emang Morris ketemu temen di sini apa gimana? Ketemu teman di sini. Jadi dari pas bokap pindah 14 tahun lalu ya dikenalin lah kayak tetangga, ini anaknya, akhirnya temenan sampai sekarang. Oh, oke. Jadi ya kadang memang permainan di sana gitu ya paling mancing. Iya. Ya hiburannya Hiburannya gitu. hutan. Hiburan hutan, mancing, nungguin durian jatuh. Berarti ini sih Morris mah beneran udah anak gunung banget lah istilahnya. Benar-benar dia Happy, udah happy. menyatu dengan alam lah. Gitu. Ya, biarin lah dia ikut kelas pilates biar dapet temen kan rame kalau kelas pilates kan. Customer juga, Oh, kan iya. kenalan-kenalan diajak Iya. Iya harus begitu lah. Gue juga awal-awal pindah Bali nggak ada temen kan. Benar. Ya harus make your own friend aja ya. Bukannya berarti jadi musuhan sama yang di Jakarta sebelumnya juga kan. Ya kan mesti survive di sini. Makhluk sosial bos. Betul banget. Walaupun kadang-kadang kangen juga Jakarta sih, ke makanannya segala Iya. macam. Cuman dia bilang kayak, kamu refreshing lah sekali. Refreshing apa? Ya ke Jakarta. Yang ada stres kali. Ya, Dia mikir kalau gue kayak oh ya sekalian nengokin orang tua lah. ya, Ya wajib lah kayak gitu-gitu rutin. ya. Oke, keren sih kalian ini. Moga-moga bisa inspired ya orang-orang lain yang beneran mau slow living di Bali. Iya. Iya, the real story. The real slow living. Nggak pakai yang aneh-aneh ini beneran back to nature. Thank you guys udah bisa menyempatkan di sini bawain sesuguhan luar biasa. Ini yang lain udah Thank you nungguin juga nih. sudah di-invite. Thank you udah di-invite. Wah ini luar biasa dapat asupan guys. Enak lagi. Thank you banget yang udah sini. Mungkin biar yang lain kalau masih penasaran sama cerita Morris, sama ceritanya Nasi Babi Payangan juga, Marvina, bisa mungkin ntar kita cantumin. Boleh. Bisa DM langsung lah ke mereka. Sekalian reservasi. Ada yang mau dipromosin nggak? Mungkin promosi dulu nih biar Waduh. biar kalau nggak ada apa paling banyak yang orang salah ekspektasi sama Nasi Babi Payangan deh. Apa ya? Biar orang makin jelas apa yang dicari kalau ke kalian. Biar gak usah ngejelasin mulu kan kadang-kadang capek ya ngejelasin lagi. Ya, sebenarnya ya kalau kayak di kita ya ini masakan Manado tapi perbabian gitu. Nah tapi ada beberapa kadang kita update juga kayak misalnya ada daily specials kayak gitu-gitu. Mohon dimengerti kalau misalnya menunya cuman segini. Kadang kan banyak yang permintaannya inilah kue Manado lah. Ya kadang-kadang kita buat kayak kelapa tart atau kayak gimana ya. Cuman ya
inilah yang ada sekarang gitu. Mampir lah, ntar juga kalian paham. Siap. Lo masuk Kita di request ngobrol-ngobrol semua. Kayak yang masaknya ada tim 30 orang di belakang kan enggak juga. Atau ada yang mau kerja? Boleh, silakan. Yang mau slow living bisa langsung join ke mereka. Sama mungkin UMKM di Bali ada yang mau collab, silakan. Ini luar biasa nih, ini mau majukan UMKM. Iya. Bareng-bareng lah. Bantu kementerian kita. Dan kalau masih penasaran bisa DM kalian langsung juga kan buat reservasi, Yes. buat cek semuanya kan komplit kan berarti di Instagram. Di Komplit. Instagram Nasi Kita Babi update Payangan. terus sih. Apa Update yang terus. habis, apa yang nggak ada, itu kita update di Instagram. Kalau mau tahu Morris mancingnya di mana, follow Morris. Sama pohon durian yang mana yang ditungguin namanya. Pohon durian di belakang lagi berbuah. Thank you banget udah mampir ke sini guys. Kita yang thank you. Thank you buat semuanya yang sudah mendengarkan. Mungkin yang penasaran bisa main ke Bali sebelum ke Kintamani, main ke tempatnya mereka. Dan kalau kalian masih penasaran sama podcast ini, bisa follow terus kita di Instagram maupun TikTok di On The Pass Bali. Dan yang gak boleh kelewatan untuk subscribe terus Regensen Radio biar gak kelewat episode-episode kita selanjutnya. Oke. Bye guys. Bye.